Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini Tuhan kiranya Kau bukakan firman-Mu, kebenaran-Mu. Kami mau mendengar Tuhan, kami mau mengerti Tuhan. Kami tidak mau diselamatkan dan menyia-nyiakan anugerah yang Kau berikan dalam hidup kami. Tapi kami mau Tuhan, anugerah yang Kau berikan itu Tuhan menghasilkan buah. Dan bukan hanya buah, tapi buah yang tetap dan lebat dalam hidup kami. Karena itu Bapa, hari itu Bapa bukakan mata dan telinga kami untuk kami mengerti Tuhan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke saudara, judul firman Tuhan hari ini adalah You will pay the price. Saudara akan bayar harganya. In this life, dalam hidup ini, saudara kita selalu bayar harga untuk apapun yang kita inginkan dalam hidup kita. Demikian juga dalam ikut Tuhan. Nah saudara, saya mau katakan dulu saudara, murid itu penting banget saudara. Waktu Yesus datang saudara, pertama kali saudara dia buat saudara, bukan gerejanya tapi murid. Ada amin saudara. Ya. Dan kita baca saudara, ketika Yesus naik ke surga, dia bilang, karena itu jadikanlah semua bangsa muridku. Sebelum dia bilang jadikan semua bangsa, dia nggak bilang jadikan semua bangsa gerejaku. Tapi dia bilang jadikan semua bangsa muridku. Dia nggak bilang jadikan semua bangsa pengikutku. Dia nggak bilang hanya selamatkan saja, tapi mereka harus mengenal. Dan kemudian mengajarkan apa yang telah kuajarkan kepada kamu. Halo, amin saudara. Nah, kenapa saudara perlu murid saudara? Karena pertama saudara, murid adalah orang yang bersedia membawa panggilan dari Tuhan. Amin saudara. Saudara apa itu murid? Saya pernah ajarkan satu kali, saya bagian firman judulnya murid saudara. Murid di dalam pandangan orang Yahudi adalah orang yang akan menjadi seperti orang yang mengajar dia. Ya, misalnya saudara, kalau Pak Karyanto itu rabi saudara. Ya. Wah, saya dimurid sama Rabi Karyanto misalnya. Contoh aja saudara ya. Maka saya, tujuan hidup saya ketika menjadi muridnya adalah menjadi persis kayak dia. Saya mau dapetin semua ilmu dia, saya mau dapetin semua skill dia, semua urapan dia, semua talenta dia, supaya saya seperti dia. Siapa di sini murid Yesus? Siapa yang tahu yang merasa diri murid Yesus? Sudah mau jadi murid Yesus deh, oke? Kalau saudara bilang saya mau jadi murid Yesus, itu berarti saudara mau katakan bahwa saya mau seperti Yesus. Sudah ngerti? Ya. Kalau saudara bilang saya adalah murid Yesus, saya seperti Yesus jadinya. Amin saudara. Dan menjadi Yesus itu sama dalam karakternya, sama dalam kuasanya, dan sama dalam membayar harganya. Kenapa saudara? Karena Alkitab bilang kita menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, supaya kita beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Kematian itu bicara mengenai harga yang dibayar, kebangkitan itu berbicara mengenai kuasa yang didapatkan. Ada amin saudara. Ya. Jadi kenapa kita butuh murid saudara? Karena saudara kalau nggak ada murid, Yesus tidak bisa. Saudara, saya coba baca satu firman buat saudara ya. Coba kita buka di Yohanes 12 ayat 19. Maka kata orang Farisi, seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama saya tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia mengikuti dia. Ya. Jadi orang Farisi lagi pusing saudara. Seluruh dunia ikutin Yesus nih. Percuma dia halangin orang ikutin Yesus. Betul nggak? Ya kan? Di antara mereka, orang banyak itu, ada yang berangkat pada hari raya, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu, jadi saudara lihat nggak? Ini penginjilan mulai keluar wilayah orang Yahudi, saudara. Melebar, luar biasa sekali pengaruhnya. Ya. Dan kemudian orang itu pergi ke Filipus yang berasal dari Betsaida Galilea, lalu berkata kepada Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus. Saya ingin ketemu dengan Yesus. Filipus pergi berdoa kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tapi Yesus menjawab mereka katanya, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, jika biji gandum tidak jatuh dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa yang mencintai nyawanya, kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Apa sih maksudnya saudara? Ini orang-orang saudara datang kepada murid Yesus yang saya mau ketemu Yesus. Yesus mau terima nggak saudara? Yesus bilang nggak terima saudara. Yesus bilang telah saatnya bahwa benih yang satu itu, yaitu Yesus Kristus harus mati. Supaya apa saudara? Kehidupan yang dia punya bisa ditransferkan dalam diri murid-muridnya. Akan menghasilkan banyak buah. Dengan kata lain dia bilang sama orang ini, kamu tidak perlu ketemu saya lagi secara langsung. Sekarang kamu akan temukan saya di dalam murid-murid saya. Amin saudara. Kenapa saudara? Karena kapasitas Yesus sebagai manusia sudah habis. Sebagai manusia dia tidak maha hadir saudara. Halo.
Amin, saudara. Sebagai manusia dia tidak maha hadir. Yesus tidak maha hadir karena dia ada tubuh, saudara. Betul? Dia tidak maha hadir, saudara. Jadi dia tidak bisa kepada setiap orang counseling secara pribadi. Sudah habis kapasitasnya. Saya tidak bisa melebarkan kerajaan Allah kecuali murid-murid saya mengambil langkah iman mengikuti saya. Satu, saudara, kita akan berhenti memperluas kerajaan Allah kalau kita nggak punya murid. Kalau di tempat ini nggak ada murid. Kenapa, saudara? Karena kita nggak punya kemampuan. Bisa tambah orang, tapi nggak bisa tambah murid. Apa bedanya, Pastor? Sudah lihat ya, di dunia ini tidak kekurangan orang Kristen. Sebenarnya, sama saya tidak kekurangan, saudara. Di Amerika, saudara, tahun sekitar 70-an, itu ada sekitar 50% lebih orang mengakui bahwa mereka lahir baru. Tapi Amerika tidak berubah. Bahkan hari sudah lihat kegelapan begitu merajalela. Kenapa, saudara? Banyak orang ngikut Yesus tapi bukan murid Yesus. Mereka datang kepada Yesus untuk mendapatkan sesuatu. Kalau bukan murid, kita tidak akan pernah bisa merubah dunia. Halo? Amin, saudara. Kedua, saudara, apa yang terjadi? Gereja itu berhenti, stop. Ketika pastornya pulang ke surga, berhenti, saudara. Diulang terus, saudara. Seperti saya cerita waktu itu di kitab Hakim-Hakim, saudara. Ketika pastor pulang surga, diulang lagi dari nol. Bikin lagi kesalahan baru yang dulu sudah pernah bikin. Ulang lagi, kenapa, saudara? Karena nggak berhasil dalam pemuritan. Nggak berhasil. Suatu saat saya ketemu dengan teman saya, saudara. Teman saya ini bagus banget, saudara ya. Dia seorang hamba Tuhan yang luar biasa, yang Tuhan udah pakai merintis banyak gereja. Dan dia cerita sama saya tanya, Pastor, kenapa, Pastor? Ada gereja yang bagus sekali pengajaran pemuritannya, tapi kemudian gereja itu stuck, berhenti, bahkan menurun. Kemudian dia bilang begini, karena mereka tidak berhasil memuridkan sampai ke generasi ketiga dan generasi keempat. Dia hanya sampai 2 generasi, saudara. Stuck, saudara. Karena perlu 4 generasi untuk membuat sebuah budaya, untuk merubah sebuah bangsa. Ada amin, saudara? Waktu saya sama usia, waktu kita ke kebangunan rohani di Pensacola di Amerika, begitu masuk ke kotanya, itu very different. Saya kebalik, saudara. Waktu itu ikut revival dulu, baru ke New York, saudara. Harusnya New York dulu, baru revival. Saya tahu itu hadirat Tuhan itu begitu kuat. Waktu kita ke New York, kita nggak enjoy sama sekali. Nggak enjoy sama sekali. Karena ngerasakan hadirat Tuhan yang begitu kuat di dalam satu kota, bukan dalam satu gereja. Kenapa, saudara? Karena ada murid. Amin, saudara. Kalau tidak ada murid, saudara, seberapapun bagusnya seorang pengajar, seberapapun bagusnya seorang gembala, seberapapun bagusnya sebuah urapan yang seseorang miliki itu melayani, saudara, dia tidak bisa memberikan dampak. Kenapa, saudara? Karena ketika seseorang melayani, dia harus punya tempat di mana benih itu mendarat dan bertumbuh. Dan kalau dia bukan murid, dia tidak akan bertumbuh. Itu sebabnya, saudara, Yesus mencari murid. Dia nggak cari orang banyak. Kenapa, saudara? Karena kalau orang banyak makin datang, siapa yang nampung? Waktu pertama kali terjadi revival, saudara, dalam satu hari, in one day, 3.000 orang datang dan bertobat. Coba saudara bayangin, 3.000 orang datang dan bertobat, saudara. Di bawah doa 120 orang. Saya udah hitung, saudara, bandingnya. Satu orang melayani 25 orang. Dan saudara, mereka orang kerja semua ya. Jangan bilang mereka nggak sibuk, saudara. Mereka tinggal di ibu kota, saudara. Amin, saudara. Dan mereka travelingnya jauh, saudara. Dan mereka udah pasti bayar harga. Amin, saudara. Tapi kenapa 3.000 orang itu terus Alkitab bilang mereka tidak hilang? Karena 120 orang yang tersisa hari itu berdoa, mereka adalah murid. Kalau bukan murid, saudara, saya khotbah sebagus apapun, nggak dilakukan. Akan hanyut, hilang begitu aja. Dan saya, saudara, sebelum saya sampaikan khotbah, saya perlu murid. Sebelum kita revival, saya perlu murid. Karena kalau enggak, it will go away. Sudah khotbah sebagus apapun, didengerin sekali, dilakukan 1 kali, 2 minggu lagi lupa.
You go away. Susah banget. Ya. Aduh, Kar datang ya ke gereja, Kar berdoa ya, Kar baca Alkitab ya, terus berulang-ulang begitu. And then kemudian kalau itu terjadi, saudara, apa yang terjadi, saudara? Gerejanya jadi di-drag, nggak bisa maju-maju, saudara. Ada amin, saudara. Ya, coba kita lihat sebentar di dalam Ibrani 5 ayat 11. Tentang hal itu, banyak yang harus kami katakan, tetapi sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Bahasa aslinya bayi, saudara rohani. Tetapi makanan keras adalah untuk orang dewasa yang karena punya panca indera terlatih untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Ibrani 6 ayat pertama, sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangan yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan yang sia-sia, dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang berbagai pembaptisan, penumpangan tangan kepada orang-orang mati, dan hukuman kekal. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Sudah lihat nggak? Penulis kitab Ibrani ini, dia stop. Dia nggak bisa maju lebih lagi. Dia nggak bisa ajarin lebih banyak lagi. Kenapa, saudara? Karena yang mendengar tuh lamban. Diulang sampai aku harus letakkan dasar lagi. Dan Paulus pengen berjalan lebih jauh. Dia bilang, kalau Allah mengizinkannya. No, kita tahu Allah ingin kita bertumbuh, kan? Ada amin, saudara. Saudara ingin nggak hidup berkemenangan? Saudara harus bertumbuh, kan? Ada amin, saudara. Itu sebabnya saudara nggak ada masalah kita mulai dengan angka yang kecil, tapi kita butuh murid. Halo, amin, saudara. Karena ketika ada murid, ketika ada orang datang, ada yang melayani. Tapi kalau ada murid, semua tuayan itu akan rusak. Jadi siapa itu murid? Murid itu adalah orang yang mau belajar. Halo, namanya aja murid. Kedua, dia mau bayar harga. Ketiga, dia mau lakukan. Keempat, dia memuridkan orang lain lagi. That's murid. Dan kelima yang paling penting, konsisten. Nah, kita lihat, saudara, sekarang tentang murid. Nah, saudara, ternyata saudara dalam perjalanan Yesus ada orang-orang datang ingin dimuridkan. Mari kita baca Lukas, saudara. Lukas 9 ayat 57. Nah, saudara, saya mau kasih tahu dulu sedikit pendahuluan, saudara. Di Lukas ini, saudara, sudah angkanya orang ikut Yesus itu paling nggak ribuan orang. Ribuan orang ikutin dia, gerombolan besar. Saudara bisa bayangkan kalau ada ribuan orang ikutin saudara ketika saudara berjalan. Ya. Ribuan orang ikut Yesus. Dan kemudian saudara ada satu orang nongol, Lukas 9 ayat 57. Nah, orang ini nongol. Dan dia bilang sama Yesus. Dia bilang ketika Yesus dan murid-murid melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang tengah jalan kepada Yesus, aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi. Wow. This is someone yang very passionate, ya, sangat bergairah ikut Yesus. Dia melihat semua mujizat Yesus dan bilang, Tuhan, aku mau ikut. Tuhan mau kemana? Aku mau ikut. Dia offer himself, dia menawarkan diri untuk jadi murid Yesus. Dia suka rela mau jadi murid Yesus. Tapi sudah kalau Yesus jawab, Yesus selalu reaksi melihat hati manusia. Oke. Kalau saudara ngelihat jawabannya nggak connect, itu karena saudara lihat luar. Tapi kalau Yesus jawab, dia langsung lihat ke hatinya. Dia langsung lihat problem hati saudara. Halo, amin, saudara. Ya, seringkali saudara kita bicaranya, Tuhan saya butuh ini, terus Tuhan ngomong sesuatu di hati saudara berbeda. Karena yang Tuhan ngomong justru itu poinnya. Kelihatannya nggak ada hubungan, but that is the point. Tuhan bilang sama dia, ya, serigala punya liang, burung punya sarang, tapi anak manusia nggak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Ya. Serigala aja itu punya liang, ya, burung punya sarang, tapi anak manusia nggak punya tempat meletakkan kepalanya. Dia nggak jamin, saudara, bahwa dia akan punya tempat tinggal. Kalau kamu ikut saya, I don't have a place for you to stay. Betul nggak, saudara? Apa itu, saudara? Security. Saya nggak punya security untuk kamu. Yang kamu inginkan di dunia ini. Jadi, saudara, banyak orang mau ikut Yesus ketika mereka kalau sudah punya rumah, kalau mereka sudah punya mobil. Yesus bilang, no. If you depend yourself di dalam kekayaan dunia ini, urapan saya nggak bisa ada kamu. Halo. Amin, saudara. Ketika Petrus membuat orang lumpuh itu berjalan, dia bilang gini,
Emas dan perak aku nggak punya, tapi aku punya, aku berikan pada kamu. Dia punya sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan emas dan perak. Dalam nama Yesus berjalanlah. Tapi orang bilang, saya mau keamanan. Saya mau punya rumah dulu Tuhan. Saya mau punya istri dulu. Bukan nggak mau ikutin Tuhan, saudara. Tapi mau. Tapi Tuhan, prioritas nomor 1 ini dulu. Saya mau punya rasa aman dulu. Tuhan bilang, no. Kamu nggak bisa jadi muridku. Oke? Tuhan tolak, saudara. Karena dia nggak bisa bayar harganya. Nomor 2, saudara. Ayat 59. Lalu ia berkata kepada seorang lain, ikutlah aku. Sekarang Yesus yang milih, saudara. Kamu si A, ikut aku. Tapi orang itu berkata, izinkan dahulu aku pergi menguburkan Bapakku. Bilang, Tuhan, saya ikut kamu, tetapi ya, terlebih dahulu, first bahasa Inggrisnya, let me first, pertama, sebelum ikut engkau Tuhan, aku mau kuburkan Bapakku. Ya, ayat berikutnya, ya, 60. Tapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tapi engkau pergilah dan beritakan kerajaan Allah di mana-mana. Wow, ini jawabannya kasar banget, saudara. Ini jawabannya keras sekali, saudara. Ya, ternyata juga bukan pastor yang keras. Ada ayatnya, saudara. Ya. Ini keras banget loh. Ini orang datang, Pastor, aku mau ikut Tuhan, aku mau ikut memberitakan Injil, tapi aku mau kuburin Bapakku dulu. Terus Pastor bilang, biarin aja dia orang mati, kuburin orang mati, kamu ikutin aku. Coba bayangin kalau sudah dijawab kayak begitu. Tapi apa sih maksud ayat ini sebenarnya? Ya, di dalam perjanjian lama, saudara, itu ada sebuah ketetapan di dalam kitab Taurat bahwa anak yang sulung akan mendapatkan harta warisan 2 kali lipat. Anak yang sulung itu dapat harta warisan 2 kali lipat. Nah, apa yang tertulis di hukum Taurat itu kemudian menjadi sebuah tradisi di bangsa Israel, dirubah jadi sebuah tradisi. Jadi sebuah hukum dirubah jadi sebuah tradisi manusia yang tidak tertulis dalam hukum. Tradisinya begini, saudara. Kalau bapaknya meninggal, anak sulungnya tidak datang menguburkan bapaknya, warisannya jatuh kepada anak yang kedua dan anak yang pertama nggak dapat apa-apa. Sudah mengerti? Jadi apa yang dia katakan? Tuhan, tunggu uangnya belum turun. Itu maksudnya. Maninya belum ada, Tuhan, saya melayani engkau. Aku nggak bisa jalan. Ini bukan orang nggak cinta Tuhan loh. Ini bukan orang nggak mau ikut Tuhan loh. Halo, amin saudara. Dia bilang saya ikut, tapi ada satu hal dulu aku mesti beresin. Tunggu papaku mati, dapat warisan, aku melayani engkau lebih enak Tuhan. Begitu kan banyak orang berpikir kayak gitu. Saya punya satu orang teman dulu, saudara ya. Waktu saya masih muda, saudara, dan orang ini sudah sangat kaya sekali dan sampai hari masih kaya. Dan dia bilang gini, one day, suatu hari, kalau saya udah punya uang, saya akan melayani Tuhan. Tapi sampai hari ini enggak, saudara. Gitu, saudara. Ya. Saudara, ini enggak bicara tentang keselamatan, ini bicara mengenai calling, saudara. Ini bicara mengenai panggilan hidup saudara. Oke, ini nggak bicara keselamatan, ini bicara mengenai tujuan hidup saudara. Apakah saudara bisa puas dengan tujuan hidup saudara? Apakah saudara sampai akhir hidup saudara bahagia? Kapan saya bisa bahagia? Pertanyaannya ini, saudara. Apakah punya uang banyak saya akan bisa bahagia? No. Apakah kita perlu uang? Yes. That's different karena sudah perlu uang sama worship money. Oke. Is there a priority di situ? Prioritas di sana. Kalau saya nyembah Tuhan, saudara, maka ketika uang ini come across the will of God, berseberangan dengan kehendak Tuhan, saya akan menolak. Tidak semua pekerjaan bisa saya terima. Tidak semua cara mendapatkan uang bisa saya terima. Halo. Dan uang saya 1/10 untuk Tuhan, itu harus. Because that's the way I worship my God. Itu kan itu firman Tuhan. Ada amin, saudara. Jadi bukan kita nggak boleh punya uang, saudara. Di dalam Alkitab banyak ayat tentang uang dan banyak ayat tentang mengelola uang, saudara. Banyak banget sebenarnya. Dan Allah berikan kita wisdom untuk bagaimana memakai uang itu dengan benar. Tapi saudara, satu kali orang pemimpin saya ngomongnya baik banget gitu, saudara. Ada orang kaya datang kepada dia.
Dan dia bilang, nih kamu mau nggak uangnya? Dia bilang, saya nggak butuh uang kamu. Kamu nggak butuh uang? Ya, saya butuh uang, tapi nggak butuh dari kamu. Kalau caranya salah, biar Allah yang kasih saya, nggak perlu lewat kamu. Halo? Ada amin, saudara? Ada amin, saudara? Kalau ada orang tanya, sudah butuh uang? Yes. Sudah nyembah uang? No. Uang itu harus dibawa ke Tuhanan Yesus Kristus. Kalau uang itu mengganggu saya memenuhi panggilan Allah dalam hidup saya harus tolak. Waktu saya belum nikah, saudara, orang tua saya mau kasih saya toko, saudara. Dan orang tua saya itu anti banget sama namanya gereja. Dan dia kasih saya toko, saudara. Saya tahu deh, aduh kalau dikasih ini habis saya. Diikat kakinya, diikat tangannya, diikat mulutnya, ya. Sabtu sampai Minggu saya harus jaga toko, sudah tahu kan? Kalau orang zaman dulu kalau jaga toko itu kalau bisa buka 25 jam kan. Saking nggak ada, cuma ada 24 masalahnya. Diikat semua. Dikasih saudara, toko komplit sama isinya. Tinggal jalanin doang. Atau pilihan kedua, saya nggak mau ambil toko itu. Saya cuma ambil bisnis kecil aja. Yang orang tua saya kasih, yang sebenarnya waktu itu nggak ada artinya. Dan perhitungannya waktu itu, saudara, waktu saya ambil lantai kayu, saudara ya, itu perhitungannya orang tua saya itu saya nggak akan bisa survive. Karena dia nanya terus, uangnya cukup nggak? Uangnya cukup nggak? Karena bayangin saudara, waktu saya ambil itu saudara, cuma punya satu langganan yang dia kasih dan satu tukang kayu, dan tidak ada marketing. Saya nggak punya marketing, saya nggak punya perusahaan, dan tidak ada internet at the time. Tapi hati saya tahu, saya nggak bisa kalau saya nggak melayani Tuhan. Saya nggak bisa kalau saya tidak penuhi panggilan hidup saya. Because itu yang membuat saya hidup. Halo? You know what makes you live? Karena you become what God calls you to be. Yes, amen. Amin, saudara. If God calls, no, ada orang dipanggil Tuhan itu berbeda-beda, sudah tidak semua orang dipanggil sebagai gembala. There are people di-call dalam dunia bisnis, ada orang di-call dalam dunia multimedia, ada orang di-call dalam dunia kesehatan, ada orang di-call dipanggil sama Tuhan dalam dunia politik, ada orang yang dipanggil Tuhan dalam dunia keuangan. Mereka semua dipanggil Tuhan, saudara. Tetapi saudara, apapun panggilannya itu, melalui wilayah itu adalah melalui itu saudara memuliakan Tuhan. Artinya saudara memuridkan dan menggembalakan melalui bisnis, melalui multimedia. Halo? Amin, saudara? Melalui seni, melalui pemerintahan, saudara harus kasih hukum yang benar. Betul nggak, saudara? Sudah nggak boleh ikut korupsi di sana kalau sudah masuk ke pemerintahan. Sudah harus berdiri teguh, ya kan? Dari situ saudara memuliakan Tuhan. Apapun dunia panggilan saudara, saudara nggak bisa lepas dari panggilan Allah bahwa kita semua harus menginjil dan jadikan semua bangsa muridnya. Dan itu yang membuat hidup saudara itu berarti. Karena engkau melihat Allah memakai engkau merubah hidup orang. Jadi saudara, saya tolak saudara. Amazingly saudara, hidup sampai hari ini. Sampai hari ini, kalau ketemu papa saya masih bilang, ada tak ordernya? Sampai hari ini. Sampai hari ini, berapa minggu lalu masih ngomong, kamu percaya nggak sama uang? Saya bilang no. Saya nggak percaya sama uang. Jadi kita tuh udah di brainwash saudara bahwa seseorang berharga kalau dia punya uang. Kemudian cari, nanti saya punya mantu, pertama saya lihat berduit nggak? Dilihat dulu, sepatunya apa, jamnya apa, gitu kan? Oh, mobilnya apa? Udah iPhone boleh lah, gitu kan? Kalau Samsung, Galaxy, gitu, apa Oppo gitu, no gitu kan? Iya, gitu kan? Wah udah ini nih, iPhone nih boleh lah nih, ya kan? Dilihatin itu semua. Sudah sadar nggak sih? Ya. Saya punya saudara sudah sampai detik dia mau meninggal masih tanya harga saham berapa. Segitu terikatnya sampai nggak bisa lihat bahwa hidupnya akan berakhir. Segitu powerfulnya musuh tuh ngikat dia. You cannot put money before God. Sudah nggak bisa taruh uang di atas Tuhan. Ya. Sudah tahu saya ngobrol sama Tuhan. Terakhir ini suatu saat saya ngomong, Tuhan, ini kok krisisnya nggak habis-habis ya. Gitu ya. Ini krisisnya nggak habis-habis saudara. Sudah sadar nggak sih? Kayaknya dari saya kecil sampai
sekarang ini, baru sekarang ini krisisnya tuh nggak jelas cenderungannya. Ya, ada yang bikin ngiseng, ada aja yang bikin dunia tuh nggak stabil, saudara. Ya. Waktu tahun 70-an, saudara, Indonesia tuh luar biasa penghasilannya, kayak minyaknya, gratis, banyak banget, kemana-mana. Ya, itu masa orang enak, saudara. Tahun 98 itu krisis yang besar di Indonesia, dolar dari 2.000 jadi 16.000. Kerusuhan besar, saudara. Saya ingat kan masih kecil, saya tuh, waduh, tegang, saudara ya. Nangis, saudara ya. Uang waktu itu 1 juta itu berharga sekali. Semua habisin buat beli buat popoknya dia, susunya dia. Ingat tuh Ken, bayar. Semua everything kita kasih buat dia waktu itu. Cuma mikirin dia aja. Gitu. Saya bilang, aduh Tuhan, kalau saya mati nih, anak saya belum besar nih. Saya belum lihat nih. Wah, nggak stabil semua, saudara. Dagangan saya itu nggak stabil, saudara. Turunnya drastis. Gitu, saudara. Dan setiap kali turun tuh, saudara, tuh Tuhan tuh buka pintu yang lain gitu, saudara. Ada aja. Saya ingat waktu krisis itu, saudara, sama Bu Sian tuh jual mainan, saudara. Ada aja orang sell mainan, terus kita bisa jualan, kita hidup buat 2-3 bulan, saudara. Tiba-tiba ada orang sell gitu. Ada aja Tuhan kasih gitu, saudara. Ya. Kemudian, saudara, setelah krisis itu, saudara, sampai sekarang, saudara, ya sudah tahu ya, pandemik, ya betul nggak, saudara? Yang ngeselin banget gitu, saudara ya, pandemik semua ya, dagangannya jadi nol, sampai saya jualan telur ayam gitu, saudara ya. Kemudian sekarang perang Ukraina, betul nggak, saudara? Belum Ukraina habis nih, Taiwan mau perang lagi, saudara ya. Ada yang nubuatin jadi perang lagi gitu kan. Entah apapun itu, ini dunia ini nggak tenang-tenang. Saya bilang, Tuhan kapan ya tenang sebentar, biar saya bisa ngumpulin duit gitu loh, biar dagangannya enak sedikit gitu sebentar gitu. Betul nggak kalian? Ya kan? Nah, itu setuju dia. Ya, tenang sebentar, pedagang semua tahu itu. Apalagi asuransi juga tahu itu. Ini gini, saudara ya, orang tua kita tuh taruh konsep uang itu dalam hidup kita tuh berabad-abad lamanya. Dari nenek moyang udah begitu, saudara. Jadi itu rasa aman kita sama uang itu terikat sekali. Walaupun, saudara, waktu saya lahir baru saya lepasin semua itu. Tapi setiap kali RE, kalau besok nggak ada order, itu ada khawatirnya, saudara. Saya berjuang melawan itu, saudara. Gitu, ya kan? Saya berusaha ngalahkan itu. Dan waktu itu, saudara, Tuhan bilang sama saya, sudah saya ingat banget, Tuhan bilang, kalau kamu masih mikirin itu, kamu nggak akan bisa lihat revival. Even kalaupun tidak terjadi keuangan yang mengalami terobosan, saya akan tetap berdiri untuk Tuhan. Halo. Amin, saudara. Karena kalau tidak ada orang berdiri untuk Tuhan, tidak akan terjadi revival. There is no revival kalau tidak ada orang berdiri. Nggak akan ada, saudara. Lebih jelas lagi di ayat berikutnya, 61. Dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan. Saudara lihat nggak? Ini semua orang bilang dia akan ikut Tuhan loh. Ini semua orang bilang loh, dia akan ikut Tuhan. Ini bukan dia nggak mau ikut Tuhan, tetapi dia bilang, aku akan ikut Tuhan, tetapi izinkan aku pamitan dulu sama keluargaku. Aku mau pamitan. Ya. Nah, kenapa Tuhan nggak kasih dia pamitan? Nah, saudara kalau ingat cerita ini, saudara ya, nanti sudah akan mengerti ya. Tetapi Yesus berkata, setiap orang siap membajak, menoleh ke belakang, tidak layak untuk melihat tidak layak untuk kerajaan Allah. Kalau kamu udah membajak, kamu noleh ke belakang, kamu mau kembali, kamu nggak bisa lihat kerajaan Allah, kamu nggak layak dipakai dalam kerajaan Allah. Itu maksudnya. Cerita ini mengingatkan kita tentang siapa, saudara? Ini cerita ini, saudara, ada di Alkitab, yaitu tentang Elisa. Saudara ingat? Ya, Elisa ketika Elia memilih dia jadi murid, saudara, Elisa bakar semua kayunya dan potong semua lembunya. Dia mau bilang gini, no turning back. Saya bakar semuanya supaya hati saya nggak tergoda untuk kembali. Karena Elisa tuh kaya sekali, saudara. Bajak sawah lembu 12. Ya, itu F1 gitu. Saya nggak tahu gimana dia kendalikan, itu sih show off gitu, saudara ya. Orang kaya sekali dia, saudara. Tapi Tuhan bilang, kalau seseorang mau ikut aku, kalau dia mau beri pamitan, kenapa, saudara? Karena ini orang ini bukan cuma pamitan, dia punya masalah sama keluarga, dia nggak bisa ninggalin keluarganya untuk ikut Yesus. Dia nggak bisa ninggalin hubungannya untuk ikut Yesus, karena sometimes, kadang-kadang ketika ikut Yesus, saudara, kita harus meninggalkan orang yang kita kasihi. Suatu saat, saudara, saya lagi
ke Serang, saudara. Ya. Susah banget, saudara, banjir besar, saudara. Ya. Dan saya bawa mobil, sendirian waktu itu, nggak ada supir, saudara. Banjirnya itu sampai ke kap mobil. Itu sampai masuk ke kaki airnya. Saya harus terobos ke Serang, saudara. Saya jalan, saya bawa baju, bawa semua, istri, anak saya tinggalin di rumah. Dan zaman itu sinyal handphone tuh lemah sekali. Jadi itu banyak blind spot semua di sepanjang jalan. Bisa saya kalau mati mau bisa tengah jalan, saya nggak bisa kontak, saudara. Tapi saya harus pergi, saudara, waktu itu. Ya, saya harus tinggalkan itu. Kenapa, saudara? Karena Allah manggil saya untuk pergi waktu itu. Kita buka firman Tuhan di dalam Lukas 14, 9 tadi ya. Yang tadi. Yang bahasa Inggris. If you want to be my disciple, you must by comparison. By comparison. Sudah tahu? Hate everyone else. Gini, saudara, by comparison itu artinya bicara tentang prioritas. Saya kasih contoh dalam hidup saya, saudara. Ketika saya pertama kali kenal Tuhan, itu keluarga saya tuh benci sama saya bukan main. Karena semua rencana mereka untuk saya punya bisnis atau apa berantakan, saudara. Karena saya ingin baca Alkitab, saya berdoa, dan mereka nggak suka. Karena dia takut saya jadi terlalu lurus dan nggak bisa nipu-nipu, saudara. Mereka nggak suka, saudara. Sampai, saudara, saya tuh sampai ke titik di mana saya minta izin ke gereja itu cuma hari Minggu tok. Saya nggak bisa ibadah hari-hari lain, saya nggak ikut serguk, nggak ikut apa. Saya cuma minta satu aja, hari Minggu aja ke gereja. Nggak ada hari lain, saudara. Nggak dikasih, saudara. Alkitab saya itu habis tuh pulang 5 biji ada. Setiap kali saya beli berapa bulan hilang, diambil mama saya, dibuang. Saya beli lagi, saya umpetin, dibuang. Ya, udah kayak church underground, saudara. Dibuang, saudara. Dan di mata mereka, saya tidak mengasihi orang tua saya. Bagaimana bisa saya membesarkan kamu? Dari kecil sampai besar. Sudah waktu ikut Tuhan seperti itu, mereka melihat bahwa kamu membenci mereka. That's why, saudara, you must by comparison hate everyone else, your father and mother. Kenapa, saudara? Karena panggilan kita, karena kasih kita kepada Tuhan, itu sepertinya kita benci orang lain. Yes. Halo. Ada amin, saudara? Waktu saya bertobat, saudara, papa saya jauh-jauhin adik saya dari saya semua. Selalu kata-katanya gini, kamu boleh pergi. Nah, this is the devil always says this. Kamu boleh pergi jadi Kristen, jangan bawa adik kamu ya. Jangan bawa orang tua kamu ya. Kamu boleh ibadah hari Minggu aja ya. Jangan terlalu radikal. Itu selalu begitu. Baca cerita Musa dan Firaun. Tahan step by step. Pokoknya nggak boleh full ikut Tuhan. Boleh, tapi Senin Minggu doang. Minggu nggak bisa, oke. Sabtu Minggu ya. Hari lain jangan. Terus ditahan. Gitu. Nah, saya bukan nggak tahan sama orang tua, saudara. Saya tahan sama orang tua. Tapi walau sampai titik saya nggak boleh nginjilin adik saya, nggak bisa, saudara. Halo. Akhirnya adik saya dikirim, saudara, sekolah keluar. Gara-gara takut. Saya pengaruhi dia. Ya, kirim ke sekolah di luar. Dia naik mobil, denger radio tentang akhir zaman, saudara. Dia bertobat, lahir baru. Berikan tepuk tangan, saudara, buat Tuhan ya. Bertobat, lahir baru, telepon saya bilang, kok orang Kristen perlu puluhan nggak? Perlu, itu pertanyaan pertama. Kedua, kok orang Kristen boleh minum alkohol nggak? Saya mulai bingung, kamu bertobat ya? Iya, saya masih nggak tahu, saudara kan. Kamu bertobat? Iya. Terus saya doain dia, terima baptisan Roh Kudus, saya telepon. Itu interlokal Amerika Indonesia itu jauh, mahal banget zaman itu. Saudara, dia kenal Tuhan di situ. Tapi saya nggak bisa, maaf, kalau tidak menginjil, saya nggak bisa sama orang tua saya seperti itu. Ada amin, saudara. Ya, ada batas yang kita nggak bisa kompromi, saudara. Panggilan hidup saya nggak bisa kompromi, saudara. Ada amin, saudara. Ya, itu, saudara. Makanya, saudara, papa mama, bahkan istri dan anak, saudara-saudara, ya laki-laki dan perempuan, anggap saudara benci mereka, sudah harus rela melepaskan semua itu kalau itu menghalangi engkau mengikuti Tuhan.
Makanya cari suami istri yang benar. Halo, ada amin saudara? Sekali salah saudara, pusingnya 7 keliling saudara. Amin. Makanya saudara, yang penting ketika saudara bayangin, saya mau cerita tentang pernikahan saya saudara. Ya, orang tua saya itu nggak kasih saya nikah sama Bu Sian itu alasannya ini saudara ya, karena dia Kristen. Mateng nggak saudara? Jadi saya harus cari yang non Kristen untuk saya nikahi, kan Kristen kan nanti kan begitu kan? Kalau jalan pikirannya kan begitu kan? Saya nikahi dulu, saya Kristen kan? It's not biblical. Halo, sudah mencari pasangan seimbang untuk jalan bersama. Seimbang aja setengah mati. Betul nggak? Amin. Amin. Udah pinter. Apalagi yang belum bertobat, saudara. So bayangin ya, saudara bisa-bisa menikah sama orang belum bertobat, sudah seumur hidup kerjanya nginjilin dia. Sudah bisa panggil hidup saudara. Kalau dia mau bertobat, kenapa nggak pilih yang seimbang sih? Kan sudah menikah buat enjoy, bukan buat menderita kan? Kan sudah menikah supaya berdua lebih baik daripada seorang diri kan? Bukan berdua lebih parah dari seorang diri kan? Iya benar. Ya nggak saudara? Ngapain? Gitu ya kan? Cari cowok yang ninggalin saudara, yang marah-marah sebelum nikah aja udah ini ya, tinggalin. Halo, amin saudara? Cari yang bagus, yang benar, yang takut akan Tuhan. Betul nggak saudara? Lah, laki-laki juga sama. Kalau dapat istri yang nggak bisa masuk panggilan Tuhan, pasti keganggu saudara. Makanya saudara, kalau mau standar pernikahan saudara tinggi, itu harus satu panggilan. Baru ngomong tuh bisa kena. Amin saudara. Ya. Saya sama Bu Sian tuh masih suka gesekan saudara. Ya. Beda ada, karena kepribadian kita tuh beda banget. Sudah bisa lihat kan? Ya kan? Yang lembut, yang ini kan? Dapat hadiah kamu nanti ya. Tapi tahu nggak sudah apa nyatuan kita? Ketika kita ngomong firman Tuhan selalu connect. Itu penting banget. Ya, ketika takut akan Tuhan itu selalu connect. Pertanyaan saudara, siapa yang harus kalah dulu? Suami kah atau istri? Jawabannya, yang dengar suara Tuhan dulu. Makanya kalau nggak punya Tuhan, nggak mungkin pernikahan sudah bisa bersatu. Susah. Nggak ada yang takut akan Tuhan. Kamu dulu, ini dulu, nggak ada. Jadi saudara, nah itu saudara ya, itu perlu dikorbankan saudara untuk ikut Tuhan. Amin saudara. Nggak bisa cinta buta, terus dia nggak sama, nggak seimbang. Nah nanti baru acaranya. Lagi cinta buta tuh nggak berasa, ya kan? Pas sudah melihat, ya ampun, udah telat. Ada amin saudara. Ya. Jadi saudara, if you want to be my disciple, you must by comparison hate everyone else. Ini New Living Translation ya. Your father and your mother, the close one. Halo. Amin saudara. Ya. By the way, kalau sudah menikah, sudah tidak di bawah otoritas orang tua lagi. Amin saudara. Itu must be clear. You hate your father, your mother, your wife and children, some cases begitu, your brother and sister, even bahkan sampai your own life. Kalau itu menghalangi panggilan Tuhan, saya harus letakkan itu. Kalau enggak, sebenarnya saudara, kita bisa menangin segelintir orang. Sometimes I wonder people, saya dulu punya teman-teman itu semua tuh radikal banget, satu gereja, saudara ya, wah. Dan kemudian saya nggak tahu, sebagian udah nggak tahu, bagian besar udah nggak tahu kemana. Ia menangkan beberapa orang, tapi saudara dampaknya jauh lebih besar ketika saudara penuhi panggilan hidup saudara. When you don't fulfill your destiny, your generation will suffer. Ada amin saudara. Ya, saya bawa Grace Kenneth saudara ke gereja ya.
Kalau sekarang saya mikir tuh bodoh banget dulu ya saudara ya, taruh di mobil di kasir bawa 2 bayi ke gereja saudara ya, ke situ saudara terus ajak mereka worship Tuhan saudara, Jakarta Serang saudara, every Sunday saudara, bawa popoknya, bawa susunya ya. Kalau worship itu mereka pasti di ruang kebaktian, nggak pernah kita bawa turun, selalu di ruang kebaktian ya. Nanti kalau punya anak kita ajarin, oke? Semua di ruang kebaktian gitu saudara. And we pay the price. Suatu hari Grace nanya sama saya, dan dia mulai berpikir saudara. Grace nanya gini, "Pak, emangnya di Semana nggak ada gereja?" Dia nanya gitu saudara. Di Semana ada gereja saudara, deket banget, tinggal jalan kaki. Dan gereja juga bagus. Tapi masa kita nggak dipanggil ke situ? Amin. Masa saya dan istri nggak dipanggil untuk jadi jemaat biasa, kan dipanggil untuk memimpin di gereja. Saya bilang enggak. This is our family. Ini church-nya yang di Serang tuh is our family. Udah, dia bertanya gitu. Waktu itu saudara, urapan Tuhan belum turun dalam hidup dia. Berapa tahun kemudian, waktu dia udah sekitar 14 tahun saudara. Suatu hari ribut-ribut saudara, mau ke Serang saudara. Jam 7 malam mau sel grup sama Pak Coeng. Saya ngomel dalam hati bilang, emang gak ada gereja yang lain? Tiba-tiba gitu responnya. Kemudian saya mulai sadar bahwa saya pelayanannya semua itu anugerah Tuhan karena panggilan. Kalau bukan karena Allah panggil nggak akan kuat saudara. Dia ke Serang saudara. Dan suatu hari kalau Grace itu dulu saya disiplin saudara, dan di salah satu disiplin yang paling kena dan merubah hidup dia, sudah tahu disiplin apa saudara? Ketika saya lupa dia bikin salahnya apa, tapi disiplinnya adalah hari Sabtu nggak boleh ikut pelayanan RE. Wah, nangis dia. Saya bilang, kamu mesti berdoa sama Tuhan. Kamu minta sama Tuhan, nggak sama Dedi. Saya bilang. Dia nangis, dia berdoa. Karena nggak bisa pelayanan. Karena itu udah callingnya dia. Si people understand their calling, menghargai calling hidup mereka. Amin saudara. Itu waktu dia nangis begitu, hatinya hancur. Habis itu Tuhan orang rebah saudara. Karena hatinya diserahkan sama Tuhan. Amin. Even sampai kalau hidup kita, even your own life pun harus diletakkan. Kita lakukan itu. That's what Abraham lakukan ketika menyerahkan Ishak anaknya. Dia taruh itu. Then you will see the glory of God. Baru kita bicara revival. Kalau nggak bisa, saudara. Amin. Tapi anyway, ada orang yang tidak mau membayar harganya. Gimana if you don't want to pay the price? Let's see the people, saudara orang ini. Ini ada cerita sudah di Alkitab, saudara. Saya judul firman Tuhan hari ini, you will pay the price. Dan you will pay the price itu bukan cuma karena sudah ikut Tuhan. Even saudara nggak ikut Tuhan pun, you will pay the price. Ya. Di dalam Kejadian 13 ayat 7. Karena itu terjadi perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu, orang Feris dan orang Kanaan diam di negeri itu. Artinya gini saudara, waktu itu saudara, ini 2 orang gembala saudara. Dombanya ini ribut saudara. Oke, gembala di bawahnya ribut nih saudara ya. Dan di situ ada musuh-musuh mereka lagi ngawasin nih. Kapan nih berantem kita nyerang nih. Tapi saudara kenapa nih dombanya bisa ribut? Ya karena nih gembalanya ada yang ribut di dalam hatinya, ada masalah. Ngerti nggak saudara? Halo? Ngerti nggak saudara? Jadi kenapa mereka di bawahnya sel grupnya atau apa nih saling bentrokan? Ya. Ceritanya kira-kira begitu ya. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkara antara aku dan engkau dan para gembalaku dan gembalamu, sebab kita ini kerabat. Ya. Jadi Abram nih hatinya baik saudara. Dia bilang ini kita kerabat, jangan deh kita ribut gitu ya. Bukankah seluruh negeri terbuka untuk engkau, pisahkan dirimu daripadaku. Ya, jangan ribut deh. Kamu mau merintis di mana silakan gitu. Misalnya kira-kira begitu ya. Atau kamu mau bisnis di mana silakan. Pilih nih, lihat tuh gede nih Serpong nih, pilih dulu mau di mana ya. Lalu saudara Lot itu melenggang pandang, dilihat seluruh lembah Yordan dan lain banyak airnya seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomor. Jadi dia ngelihat di situ daerah itu saudara penuh dengan air. Nah, zaman dulu air itu penting. Di mana ada air di situ ada kehidupan, nggak pilih padang gurun. Halo, ada amin saudara? Ya, penting air supaya ikannya bisa hidup. Lalu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan, berangkat ke timur dan berpisah. Ya, ayat ke-14. Setelah Lot berpisah dari Abram, berfirman Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah tempat kau berdiri, ke timur, utara, dan barat, dan selatan. Seluruh negeri itu kau lihat akan kuberikan kepadamu dan keturunanmu untuk selamanya. Apa yang Abram pilih? Abram tidak pilih apa yang dilihat dengan mata. Dia pilih, dia mengalah supaya jangan terjadi perpecahan, saudara.
Ketika dia memilih itu, dia memilih Lot dulu pergi berpisah. Dan ketika Lot dipisahkan dari dia, ketika orang Kristen yang duniawi ini dipisahkan dari dia, matanya ngelihat. Saudara, kau perhatiin di Alkitab selalu begitu, saudara. Bukan cuma cerita ini, masih banyak cerita lain. Ketika yang duniawi yang mengganggu dia ini dipisahkan dari satu komunitas dengan Abraham, saudara, dia bisa ngelihat. Tiba-tiba Tuhan kasih lihat, ini semua tanah punya kamu. Dia baru bisa ngelihat janji Tuhan. Amin. Sudah, kalau mau bertumbuh, sudah harus bergaul sama orang Kristen yang rohani, jangan yang duniawi. Sudah minta nasihat, minta orang punya visi dan panggilan hidup. Jangan sama orang yang khawatiran, sama orang yang takut akan hidup dunia ini, yang masih menaruh nyawanya di dunia ini. Kehidupan kita nggak dalam dunia ini. Saudara, sebentar aja kok, semua berlalu dengan begitu cepat. Sangat cepat. Saya sama Pak Kar melayani dari muda, saudara. Dari Pak Kar belum nikah, belum punya anak. Cepat sekali anaknya udah besar. No, kita 50 lebih berasa cepat kan? Rasanya kayak makin cepat aja ya gitu ya. Padahal dulu kok rasanya lama banget. Berasa nggak? Ya kan kita cepat banget, padahal sih waktu sama aja. Don't waste your time. Now, Tuhan akan kasih saudara uang, tapi don't waste your time to collect the money. Amin. You will not fulfill. Kalau bukan Tuhan berkati saudara, sudah nggak akan sampai juga. Amin, saudara. Dan kemudian pisah, saudara. Kemudian Lot ini pindah, saudara. Dia pindah kemana, saudara? Ke Sodom dan Gomora. Nah, saudara tahu cerita selanjutnya ya. Kita buka sedikit ya. Kejadian 14 ayat 11. Segala harta benda Sodom dan Gomora beserta bahan makanan dirampas musuh, lalu mereka pergi juga. Lot, saudara Abram, beserta harta benda dibawa musuh. Setelah lalu mereka pergi, setelah itu Lot diam di Sodom. Jadi saudara, ini terjadi peperangan di Sodom dan Lot ditawan. Oke? Ya, kan di Sodom ini bergejolak semuanya. Ya, orang-orang jahat di Sodom. Sudah tahu kan ceritanya? Jadi Lot ini ditawan dan dia nggak punya daya membebaskan diri. Itu menunjukkan bahwa dia nggak punya kekuatan, power, authority of the spirit. Jadi dia ditawan, saudara. Dan saudara, karena Abram dia bebas. Sudah tahu ceritanya kan? Karena Abram membawa 300 orang nolong dia, bebasin dia. Karena Abram mendengar, ini saudaraku, aku harus tolong dia. Dia bawa 300 orang lawan 4 kerajaan dan dia menang. Powerful sekali Abram. Karena Abram punya 300 orang itu muridnya, saudara. Mereka dilahirkan dari rumahnya. Amin. 300 mengalahkan 4 kerajaan. That's how powerful it is when it is disciple. Ya, dia kalahkan itu semua, saudara. Tapi saudara, apa yang menurut saya gila banget itu adalah Lot balik ke situ. Saya baca ini ngapain sih Lot? Kenapa saudara dia balik? Karena banyak ciennya. Cuannya banyak. Dia balik ke situ. Ya kan? Lalu Tuhan marah sama Sodom dan Gomora. Kita lihat, saudara. Ya, kita tutup dengan ini. Kejadian 19 ayat pertama. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom. Dan ketika mereka bangunlah yang menyosong mereka, lalu sujud menyembah, mukanya sampai ke tanah. Dengar, saudara. Lot tuh masih tahu tuh hadirat Tuhan. Dia tahu itu malaikat Tuhan. Dia kenal. Penduduk kota itu nggak kenal, tapi Lot masih kenal. Oke, jadi Lot ini, saudara, orang yang tidak sepenuh hati ke Tuhan. Sebenarnya itu aja. Dia mau Tuhan, mau dunia juga. Dua-duanya mau gitu. Ya. Jadi Lot ini, saudara, karena doa Abraham, malaikat itu datang supaya Lot ini diselamatkan keluar dari Sodom. Betul nggak? Ya kan? Terus dia suruh Lot singgah di rumahnya. Betul, saudara? Ya. Ayat keempat, saudara. Tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang laki-laki dari kota Sodom, orang-orang laki aja, saudara, orang lelaki dari kota Sodom itu dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota tidak ada yang datang kecuali mengepung rumah itu. Mereka berseru, Lot, di manakah orang yang datang pada malam ini? Bawa mereka keluar supaya kami pakai mereka. Lalu keluarlah Lot menemui mereka ke depan pintu, tapi pintu ditutupnya dari belakang. Dan ia berkata, saudara-saudaraku, jangan kira berbuat jahat. Kamu tahu aku punya 2 orang anak perempuan yang belum pernah jamah laki-laki. Baiklah, bawa mereka keluar kepadamu.
Perbuatlah kepada mereka seperti yang kamu pandang baik, hanya jangan kamu apa-apakan orang ini, sebab mereka memang datang untuk berlindung dalam rumahku. Jadi saudara, malaikat itu laki, saudara. Malaikat itu nggak pernah perempuan. Oke? Dan mereka lihat nih mukanya seperti manusia laki. Jadi yang datang itu semua laki-laki, saudara. Mau dipakai, apa itu saudara? Homoseks. Dikasih perempuan sama Lot, udah anak gadis saya dia pakai, dia nggak mau. Dia hanya mau laki. Begitu jahatnya kota itu, saudara. Kamu datang mau diperkosa, saudara. Segitu jahatnya kota, dan aku bingung kenapa Lot betah di situ. Karena banyak ciannya, saya lagi. Hao Chuan. Nggak bisa dia. Akhirnya sudah malaikat itu tutup pintu. Dia bilang, bawa mantu kamu. Bawa anak kamu, bawa istri kamu. Keluar dari kota ini, Tuhan akan hukum kota ini. Betul? Sudah baca, nanti saya ceritakan aja. Sudah nanti baca di rumah. Oke? Waktu dia bilang gitu sama kedua mantunya nggak percaya, ketawa. Dikira dia jokes. Berarti apa saudara? Kedua mantunya orang kafir. Dia nggak peduli anaknya nikah sama siapa. Yang penting dapat duit. Akhirnya mantunya ditinggal di kota itu karena udah menjelang pagi. Malaikat itu tarik tangannya Lot sama kedua anaknya dan istrinya, bertiga jalan. Ya. Dan mereka pergi ke satu tempat dan malaikat itu pesan sama Lot, jangan nengok ke belakang. Apa itu saudara? Nih gini saudara ya. Dengar baik-baik, saya ngomong serius. Kalau saudara benar-benar mau dipakai Tuhan, hatimu nggak boleh taruh di belakang. Nggak ada yang tersisa. You cannot, sorry. Saya mengasihi saudara, tapi you cannot. Saudara tetap akan selamat, tapi you cannot use by God. Nggak bisa. Jadi waktu berjalan saudara, istri Lot saudara, aduh sayang banget, gile, warung gua. Dia nengok saudara. Jadi tiang garam. Saya cari terus tiang garam, nggak ada yang tahu artinya apa. But I think, saudara, saya berpikir bahwa kita dipanggil menjadi terang dan garam dunia. Jadi garam dia, terang dia, nggak pernah dia sebarin, saudara. Dia ngumpul semua. Dia nggak pernah lakukan firman, saudara. Dia jadi tiang garam. Dia tahu banyak kebenaran dia nggak pernah lakukan. Hatinya nggak tahan, saudara. Aduh. Hatinya tertinggal di situ. Sudah kamu dipakai Tuhan, your heart cannot be left there. Nggak bisa, saudara. Nah, sekali lagi saya ngomong saudara, saya nggak bilang saudara harus hidup miskin. Tapi saya mau ngomong sama saudara, if you put money first, uang pertama, you cannot ikut Tuhan. Nggak bisa dipakai jadi alatnya. Tuhan akan berkati kita dengan caranya. Amin. Tuhan berjanji memberkati kita, tapi kita nggak bisa ikutin cara dunia. Ada amin saudara. Kita nggak bisa ikutin cara dunia. Dan kemudian kedua anaknya ini saudara, pergi dibawa Lot ke gunung saudara. Kedua anaknya perempuan ini ngomong gitu, kita nih nggak ada cowok, dapat anak dari mana? Kedua anak ini tidur sama bapaknya. Bapaknya dibilang mabok, mereka tidur sama bapaknya, lalu hamil dan melahirkan anak. Namanya apa saudara? Amon dan Moab. Iya, Moab. Sudah baca ya tadi itu ya. Namanya Amon dan Moab. Keduanya lahir itu menjadi musuhnya bangsa Israel. Gini saudara, kalau saudara tidak ikutin panggilan Tuhan, you will pay the price. You will also pay the price. Sudah tetap bayar harga. Dan Lot itu masih disebut di perjanjian baru, artinya dia diselamatkan. Tapi keluarganya enggak. Keturunannya enggak. Descendantnya hilang. Saya bersyukur saudara, waktu itu saudara, saya punya kesempatan bawa anak-anak saya ke Serang saudara. And today, waktu Grace ngomong, even Grace dan Kenneth itu saudara, bahkan Jasin mau ikut ke gereja karena mereka lihat Tuhan itu nyata. Kenapa saudara? Karena kami ikutin panggilan Tuhan. Amin. Ya. Kita tutup dengan ayat ini saudara. Sorry sebentar, satu lagi terakhir. Kita baca di dalam Lukas 9 ya.
Nah, di dulu saudara, Alkitab tuh nggak ada pasalnya saudara. Jadi Lukas 10 itu langsung disambung. Jadi nggak ada pausnya, ya. Baru kemudian orang Kristen tuh bikin pasal supaya gampang dicari. Jadi habis Lukas 9, jadi Yesus ini squeeze semua, orang yang ribuan itu dipotong semua, semuanya habis. Gak ada yang ikut dia lagi. Dipotong, ini nggak bisa, itu nggak bisa, ini nggak bisa. Semua pada ninggalin Yesus, satu persatu, ya kan? Baru Lukas 10 muncul. Ayat pertama, kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua ke setiap kota, ke tempat yang hendak dikunjunginya. Setelah itu, hanya murid yang dia utus. Tuhan kenapa nggak murid sih Tuhan? Tuhan kenapa sih nggak orang-orang yang itu biar lebih banyak yang penting berita Injil? Karena kalau mereka bukan murid, kalau nggak sepenuh hati, mereka merusak tuaian. Mereka merusak tuaian, saudara. Mereka kasih contoh yang salah, hidup yang setengah, merusak semua orang. That's what happened, saudara. Dia hanya akan menghasilkan orang Kristen. Lot akan melahirkan Lot. Abraham akan melahirkan Abraham. Amin, saudara. Dan kemudian saudara, Tuhan bilang gini, saudara. Tuaian memang banyak, pekerja sedikit. Amin, saudara. Tuaian memang banyak, pekerja sedikit. Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Kalau kita mau bayar harga, kalau kita mau jadi murid Yesus, kalau kita sungguh bilang Tuhan saya ini murid, I'm serious, put you the first. Tuhan itu nggak jadi masalah, saudara. Selalu masalahnya siapa yang mau datang. Ketika Tuhan itu datang, siapa yang mau berdiri, siapa yang akan pergi. Amin. Ketika saya masuk kota Serang, saudara, saya bilang Tuhan kirim saya ini orang yang salah, Tuhan. Mestinya bukan saya, Tuhan. Kenapa saya, Tuhan? Karena saya bersedia. Banyak orang lebih hebat, lebih pintar, lebih jago dari saya khotbahnya. Banyak benar, aku ngomong serius. Bukan aku merendahkan diri. Mereka tuh hebat sekali. Masih di bawah 30 tahun udah merintis 2-3 gereja, saudara. Luar biasa. Tapi gugur, ada yang dapat karena dapat pasang hidup yang salah, ada yang karena pekerjaan, gugur semua, saudara. Tinggalin semua, lepas semua. Dan Tuhan bilang, karena saya bersedia, maka saya yang diutus. Karena waktu saya bodoh, saya ikut Tuhan, saudara. Lakukan aja apa yang dia suruh, untung saya bodoh. Tapi saudara seperti Yesus, kemudian Yesus bilang, saya nggak bisa lagi ngelainin lebih banyak. Karena benih itu harus mati, menghasilkan benih yang lain. Demikian juga saya dan Pakar. Ada batas kapasitasnya. Dan harus ada orang lain yang mengambil alih obor ini. Dan bilang Tuhan, saya mau ikutin contoh itu. Saya mau pegang hidup saya. I mean serious with you. Saya menjadi murid. Tanpa murid, saudara, gereja kita tuh gak bisa maju, saudara. Karena kita bergantungnya sama murid. No, saya tidak tolak fasilitas, tapi tekanan kita sama murid, saudara. Jelas, saudara? Yes. Ya. Tanpa murid, semua apapun yang Tuhan kasih itu gak berguna. Murid dulu, saudara. Amin.